Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan berbahagia. Untuk yang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Untuk yang bekerja, mendapat rezeki yang berkah. Amin. Ada berita yang kurang bagus ya untuk bangsa Indonesia, yaitu IMF. Jadi IMF itu memberi respon atau melarang ya untuk menyetop ekspor nikel. Artinya gini, IMF itu menyarankan pemerintah Indonesia mencabut larangan ekspor nikel secara bertahap beserta dengan komoditas-komoditas lainnya. Indonesia sendiri terbilang sukses menerapkan program hilirisasi. Terbukti dari keuntungan yang diperoleh Indonesia sebagai dampak dari penerapan hilirisasi yang mencapai ya 450 triliun. Nah, ini kan luar biasa ya. 450 triliun itu gak main-main ya. Nah, menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan tidak akan tinggal diam. Luhut Panjaitan akhirnya turun tangan dalam menghadapi Dana Moneter Internasional atau disingkat dengan IMF yang meminta pemerintah Indonesia untuk melonggarkan kebijakan larangan ekspor nikel dan komoditas lainnya ya. Dikabarkan kan Pak Luhut akan segera terbang ke Washington DC, Amerika Serikat, menemui Managing Director IMF Kristalina Georgieva secara langsung guna menjelaskan visi Indonesia secara detail terkait dengan kebijakan hilirisasi yang dijalankan oleh pemerintah. Begitu kata juru bicara Pak Luhut, Jody Mahardi. Nah, dalam keterangannya pada hari Sabtu kemarin, kan, tanggal 1 Juli kemarin, yang menegaskan kebijakan larangan ekspor yang tentang IMF merupakan cara Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat ya, dan berkembang untuk menjadi salah satu pemain di proyek hilirisasi guna meningkatkan nilai tambah bagi bangsa Indonesia. Selain itu juga menjadi cara Indonesia untuk menjadi negara maju, karena dengan adanya hilirisasi ini Indonesia tak hanya sebagai pengekspor barang mentah, tetapi juga nanti untuk mengekspor barang jadi. Nah, jadi kami terima kasih atas perspektif yang telah disampaikan oleh IMF. Sebagai bangsa yang berdaulat dan sedang berkembang, pandangan kami terhadap masa depan adalah untuk memperkuat peran kita di dalam proses hilirisasi yang merujuk kepada peningkatan nilai tambah produk. Sebagai pengekspor bahan mentah ya, itu bahwa hal ini ya tidak semata-mata untuk mempersulit negara lain, tidak. Tujuannya adalah untuk mendapatkan nilai tambah. Jadi ini harus perlu dipahami oleh IMF ya. Sebagai informasi, IMF itu meminta pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan penghapusan secara bertahap larangan ekspor nikel dan tidak memperluasnya untuk komoditas-komoditas lainnya ya. Pemerintah itu juga disampaikan ya, kepada IMF dalam laporannya yang bertajuk IMF Executive Board Council tahun 2023 ya. Jadi Indonesia dalam laporan itu ya, sebenarnya menyambut baik ya misi Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah dalam ekspor mineral, termasuk menarik investasi asing dari kebijakan larangan ekspor. Nah,
Selain itu, IMF juga mendukung langkah Indonesia yang memfasilitasi transfer keterampilan dan teknologi. Namun mereka mencatat bahwa kebijakan harus didasarkan kepada analisa biaya dan manfaat yang lebih lanjut dan dirancang untuk meminimalisir dampak terhadap negara lain. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia bidang maritim dan investasi dan luar negeri, Sintawe Kandani, mengatakan pemerintahan tersebut tidak mengikat dan tidak memiliki dasar hukum. Maka Indonesia juga dinilai tidak memiliki kewajiban di dalam mematuhi permintaan IMF tersebut atau aturan negara lain manapun. Sebagai negara yang berdaulat, permintaan IMF sifatnya hanya tidak mengikat dan tidak punya dasar hukum yang kuat. Apapun Indonesia sebagai negara yang merdeka, berdaulat, tidak punya kewajiban atau covenant agreement apapun untuk mematuhi permintaan IMF tersebut atau aturan dari negara manapun. Bila WTO akhirnya memutuskan dalam applied body bahwa kebijakan larangan nikel itu tidak sejalan dengan komitmen kita di WTO, jelasnya ya perlu kita ketahui juga kalau memang WTO terus menerus mengintimidasi Indonesia, ya keluar aja dari WTO, gitu aja. Jadi pemerintah kan harus mengambil sikap atas permintaan dari negara lain, termasuk yang diwakili IMF ya. Jadi hal ini itu sebetulnya walaupun tidak tersirat, Indonesia kan membalas diskriminasi, malah CPO Indonesia yang dibuat oleh Eropa seakan-akan itu hal yang dilarang untuk diekspor di Eropa. Maka dari itu baru digeber begini, Eropa pun udah kalang kabut, negara maju udah mabuk. Nah, jadi kami sebagai rakyat biasa, saya dukung untuk hilirisasi dan saya dukung untuk menyetop ekspor nikel kalau perlu dipertambah. Kalau memang kajian bahwa itu betul-betul menambah income, menambah pendapatan untuk negara kita Indonesia. Saya pikir itu. Terima kasih. Mudah-mudahan Indonesia menyongsong negara maju tahun 2045. Mereka